Selamat sore, selamat sore. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain join dulu ya. Halo juga Mbak Dudu, selamat sore. Selamat sore Mutia, Mbak Ati. Ini sambil nunggu Mas Sindunya online ya. Ya. Wah, ada yang join dari jauh nih. Baik. Baik, selamat sore teman-teman semua. Sambil nunggu yang lain join, selamat datang di Teras Vita Share volume ke-17 sore ini. Kita akan ngobrol langsung dengan Mas Sindu dari Sapu Upcycle dengan tema obrolan kita di sore hari ini, upcycle dan nilai ekonominya. Baik, Mas Sindunya sudah online? Sudah? Sebelum saya undang Mas Sindu, saya minta tolong dong ke teman-teman yang sudah online, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Apakah menggema atau seperti apa? Kalau sudah oke, saya minta sign dari teman-teman. Boleh? Oke. Baik, kalau sudah bisa kedengaran dengan baik, saya undang Mas Sindunya ya. Bentar. Sip. Nah, ini Halo, dia. Halo. akhirnya. Memang butuh waktu ini untuk connect. Kok aku udah Uh, ya, nyambung tadi, aku tapi kok connect-nya iso. nyapa teman-teman dulu sebelum mengundang dirimu Oh, masuk ke oh apa namanya gitu. ke IG Live gitu. Baik, selamat sore teman-teman semua. Ini bintang tamu kita sudah datang, Mm-mm, Mas Sindu mm-mm, Prasastyo. Biasanya dipanggil, mm-mm. saya manggilnya Mas Sindu atau Mas Ayo atau Mas Sapu. Iya, Nama bebas, bebas. bebas. Boleh. Oh, Mas bebas. Jadi kita mau ngobrol. Enggak. Jadi baik, Mm-mm. selamat datang di TM Share ke-17, Mas Ayo. Terima kasih untuk waktunya. Oke, Jadi hari ini kita oke. akan korek informasi atau ngobrol Mm-mm, seru dengan Mas Ayo mengenai mm-mm, upcycle dan nilai ekonominya. mm-mm, Saya mm-mm, mau informasi dulu ke teman-teman yang sudah gabung. Jadi mm-mm. silahkan mengikuti obrolan ini sampai selesai karena nanti di akhir acara setelah IG Live ini selesai kami akan ada kuis yang bisa teman-teman ikuti di IG story-nya Teras Mitra. Akan ada hadiah menarik dari mitranya Teras Mitra. Juga untuk Baik. penanya terbaik kita akan kirimi souvenir dari dari mitranya Teras Mitra. Gitu ya. Baik, Mm-mm. kita akan mulai Oke. deh ngobrolnya dengan Mas Ayo sore ini. Mas, eh Oke. bisa nggak kenalan dulu Mas Ayo dan cerita mengenai Sapu Upcycle dan juga lembaga yang Mas Ayo berada? Monggo silahkan. Oke. Mm-mm. Langsung ya, aku Itu aja. nama saya tadi ya Ayo atau Sindu Prasastyo. Terus saya eh, pendirinya Sapu Upcycle. Sapu Upcycle itu apa? Jadi Sapu Upcycle itu jadi divisinya kreatif komunitas TUK. Jadi komunitas TUK itu salah satu komunitas yang beranggotakan seniman di Salatiga, terus mempunyai visi dan misi untuk kampanye lingkungan hidup
melalui media seni. Jadi macam-macam, ada anak-anak yang punya basic menggambar, teater, terus ada aktivis lingkungan juga, terus mereka coba berkumpul, membuat komunitas berbadan hukum LSM, terus coba menyuarakan isu-isu lingkungan lewat media seni. Nah, terus Sapu sendiri di sana itu sebenarnya ini tadi divisi kreatif Kreatif. di dalam kreatif divisi di dalam komunitas. Fokusnya mengolah limbah untuk limbah apa aja, limbah apa logam, plastik, kayu, ketemu ban ya, ban untuk dijadikan produk-produk yang mempunyai nilai lebih. Itu Oke. ringkasan pendeknya. Ringkasannya. Baik. Tadi. Yang berbasis lokasi kegiatannya kita di Salatiga, Jawa Tengah. Salatiga ya. Oke. Itu yang kita sering mendengar Salatiga itu sebagai kota paling toleran ya. Keren. Nah, itu sempat jadi nomor 1, pernah nomor 2, pernah ya kota kecil, tapi banyak apa ya? Ada satu kampus di sini yang apa ya? Banyak mahasiswa-mahasiswinya itu dari macam-macam ini ya, macam-macam kepulauan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kayak mini Indonesia ya, seru. Baik, kalau jadi kalau dari namanya sendiri kan dipilihnya Sapu Upcycle. Kenapa upcycle? Apa sih bedanya dengan yang sering kita dengar? Biasanya kan kita dengarnya recycle ya. Nah, kalau upcycle sendiri apa sih Mas Ayo? Upcycle, nah ini menarik. Jadi awal-awal aku mendalami ini, mengenal konsep ini, juga awalnya nggak tahu dulu waktu di komunitas. Ternyata ada sedikit perbedaan dan salah pemahaman di masyarakat kita di Indonesia. Jadi jadi ada apa ya, konsep pengolahan limbah itu ada reduce, ada reuse, pakai lagi, ada recycle. Terus ternyata ada juga ini tadi, upcycle itu tadi. Terus definisi dari penjabaran pengertian dari upcycle itu ternyata berbeda dari masing-masing tadi ya. Reuse, pakai lagi, reduce cuma kita bahan aja, sampahnya. Terus recycle itu mendaur ulang. Terus ternyata kalau upcycle ini lain lagi. Upcycle itu ternyata definisinya seperti ini. Jadi proses perubahan fungsi limbah yang tadinya mempunyai nilai rendah, terus dijadikan suatu barang, suatu produk yang mempunyai nilai lebih buat lingkungan, kayak gitu ya. Jadi terus apa ya bedanya dengan recycle ini seperti ini. Jadi kalau recycle itu umpama apa ya, plastik gitu, plastik resek atau plastik ember bekas pecah didaur ulang, terus prosesnya rumit itu, biasanya pabrikan besar ya, didaur ulang, terus apa jadi plastik lagi, tapi nilai plastiknya itu nanti rendah karena hasil daur ulangannya mesti grade-nya jadi turun. Nah kalau upcycle ini enggak, lain. Jadi ketika ketemu ember plastik, tapi ternyata ember plastiknya nggak sampai proses daur ulang, kan dibersihin aja, ternyata dibikin patung atau dibikin lukisan atau dibikin produk apalah tanpa harus mendaur ulang, nilainya itu grade-nya malah naik, harganya malah jadi apa, nggak kayak recycle tadi. Kalau yang daur ulang plastik recycle tadi malah grade-nya turun, harga nilainya rendah. Nah itu kalau upcycle ini ya naik gitu ya, nilai kata kuncinya ada di situ. Baik. Gitu. Keren sekali. So, jadi ini mungkin yang kemudian diambil sama Mas Ayo untuk jadi ini ya, untuk jadi konsepnya si Sapu Upcycle ini ya. Nah, itu tertarik. Waktu itu konsep itu ya tertarik aja, baik untuk lingkungan, mengurangi sampah, membantu apa ya,
membantu pengurangan limbah plastik pencemaran di udara, di kali, di laut, seperti itu. Ya, oke. Keren. Iya, iya, iya. Sip, 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 sip. Baik. Oke. Apalagi Terus nih, kalau sapu upcycle sendiri kan tadi material yang dipakai tuh apa aja Mas untuk produk-produknya sapu upcycle? nah untuk upcycle sendiri, material Upcycle. yang kita, dulu kita awalnya masih di komunitas itu tahun 2006, di komunitas TUK tadi. TUK itu sampai tahun 2010. 2010. Kita itu kalau di komunitas waktu itu apa ini ya, eksperimen, terus riset kecil-kecilan, nyoba-nyoba awalnya dari limbah plastik. Dulu malah ide gagasan ini dibawa sama teman-teman Jogja, anak-anak taring padi angkatan kakak-kakak saya lah. Itu ada komunitas sama aktivis lingkungan di Jogja, ada juga yang dari Australia, itu kelompok-kelompok ini apa teman-teman taring padi. Terus ada Mas almarhum Mas Teddy itu. Terus dari situ mereka membawa konsep itu, terus dimotori sama Mas Rudi, pendiri apa sapu upside, pendiri komunitas TUK tadi. Dari situ terus apa berkembang, terus kita coba riset, coba develop. Tapi kalau di komunitas waktu itu masih apa ya, untuk produksi belum sih, kita masih apa ya, riset, nyoba-nyoba. Nah terus ketika 2006 sampai 2010 mencoba untuk produksi, terus kurang apa ya, kurang cocok dengan lembaganya, karena apa ya, waktu itu lembaga di komunitas itu kan non profit. Ketika kita mau memikirkan bisnis di situ agak bertabrakan dengan apa namanya, dengan bisnis. Terus makanya 2010 itu aku mempunyai ide untuk memisah manajemen ini dari bisnis, disendirikan, terus apa, tapi aku sapu masih tetap kerja bareng di komunitas TUK. Jadi semua ada apa ya, workshop, terus ada seminar yang temanya tentang upcycle, pengolahan limbah dari sapu yang maju, seperti itu. Jadi masih Seperti gandengan tangan ya sampai sekarang ya. Oh, iya, sampai Tapi sekarang. terus kemudian dari limbah plastik, kemudian menemukan kalau bannya sendiri itu ban apa sih Mas? Ada spesifikasi nggak ban yang dipakai sama produk utamanya? Oh, ada bannya itu terutama ban truk. Karena kenapa milih ban truk? Ban truk itu ban truk kontainer. Jadi di pelabuhan itu truk kontainer yang besar itu banyak sekali bannya. Itu kenapa kita memilih ban truk kontainer, karena truk kontainer itu apa, satu sisi bannya besar, gampang diolah, mudah apa, kalau dipecah pola untuk bikin satu produk itu lebih gampang daripada ban sepeda atau sepeda motor ya, kecil ya, kecil-kecil jadinya kecil. Jadi kita utamakan ban truk kontainer tadi, tapi enggak, kita tetap bisa pakai ban-ban yang kecil kayak sepeda motor, terus ban sepeda ontel itu kita pakai buat yang kecil-kecil kayak anting-anting, terus kalung, itu masih bisa dipakai. Iya, itu karena kenapa kita memilih ban truk, karena itu. Oke. Itu kalau misalnya pas lagi nggak, misalnya kalau sebelum diolah, itu biasanya cuma dibuang gitu aja atau gimana itu Mas? Ban truk kontainer ini Ban biasanya. truk itu ternyata setelah pengalaman kita selama ini, ternyata ban truk itu didaur ulang lagi, jadi ada beberapa dijadikan karet lagi, tapi grade-nya kembali rendah lagi. Jadi grade karet yang kualitasnya rendah, seperti itu. Jadi Oke, jadi tetap didaur ulang juga, tapi kayak apa ya, vulkanisir lagi gitu ya, tetap dimanfaatkan. di apa, maaf, Kayaknya lagi sinyal.
Sinyalnya lagi nggak oke nih kayaknya. Halo Mas Ayo, bisa dengar saya? Sinyalnya ada. Ah, Mm-mm. Oke, sudah? Oke. Tadi gimana untuk recycle-nya kalau ban truk kalau belum diolah jadi Lumayan. produk-produknya ini? Hmm, oke. Ini agak putus-putus ya kayaknya ya. Mas Ayo bisa dengar saya? Mm-mm. Oh, oke ya. Baik. Sorry, suaraku jelas nggak? Ke putus-putus juga nggak Kedengeran di tapi sana? tadi sempat putus-putus. Tadi sempat putus-putus. Tadi sempat Mm-mm. putus-putus sih. Aku Tapi sekarang udah putus-putus mulai oke. jadi nggak apa jelas pertanyaannya nggak apa-apa ya. Oke, masih bisa Itu kok. Masih benar. bisa. Baik, ini tadi Oke, oke. ada yang udah tanya nih, udah ada beberapa yang nanya. Kalau kesulitannya Mm-mm. apa sih Mas setelah produk upcycle ini sebenarnya? Challenge-nya di mana sih? Challenge-nya, oke, Challenge-nya. challenge. Kalau ngolok produk Dari upcycle awal, ini untuk produksinya ya, jadi untuk oke, untuk produksinya apa ya? Material karet ini berbeda dengan karakternya berbeda dengan material lainnya ya, kain, kulit. Jadi ada Hmm, perlakuan-perlakuan khusus yang nggak boleh apa diterapkan di karet. Misalnya apa pojokan apa ya, apa sudut-sudut ini apa ketika kita membuat tas dari kain atau kulit itu sudut-sudutnya ada teknik-teknik yang bisa diterapkan di kulit sama kain. Tapi ketika itu ban hmm, itu nanti jadi masalah. Masalahnya akan pecah-pecah karena ban nggak bisa dijahit terus ditekuk balik itu jadi masalah. Terus kita harus hmm, mengakali itu dengan menyambung oke. kain atau menyambung material lain yang nggak gampang rusak. Terus apalagi ya teknik jahitnya pakai mesin, memang mesinnya agak khusus juga. Jadi yang biasa kaki mesin jahit itu apa buat kain itu apa yang flat aja, tapi kita harus pakai yang uh, mesinnya walking foot bisa jalan. Kalau enggak berhenti ya karet kan Oh, uh, sih. enggak licin ya. Seperti itu. Hmm, Terus itu di tekniknya ya, di teknik-tekniknya hmm, ya. Itu. hmm, Ya, hmm. terus warnanya juga selalu hitam terus ya. Kita bisa kombinasikan dengan apa ya, zippernya warna atau kainnya warna atau Hmm. kita juga coba mencari apa ya set apa yang cocok untuk karet. Kita pernah beberapa kali nyoba tapi belum ketemu, jadi pengen mewarnai karet itu supaya lebih apa ya menarik lebih Hmm. itu. Tapi untuk pewarnaan di bannya karetnya belum belum ketemu seperti itu Belum ketemu. kalau teknik ya. Oke. Tapi kalau untuk manajemen bisnis itu lain lagi nanti. Nanti kita akan sampai ke Manajemen sana, bisnis. kita tunggu ya. Teman-teman udah bisa sabar dan bisa join sama kita sampai akhir sesi ya. Baik, kalau sebenarnya kita mundur sedikit nih, kenapa sih nama yang dipilih itu sapu gitu? Kenapa sapu? Oke. Apa? Kenapa? Dulu sebenarnya komplitnya ini jadi sapu lidi. Jadi dulu pernah Oh, ada lihat apa ya, itu malah inspirasinya dari Jogja lagi kembali. Dulu ada apa sih namanya di Binil ya, Binil di Jogja mhm. itu ya. Ada yang bikin instalasi sapu sapu lidi jalanan itu. Tapi dibikin skala yang besar sekali, taruh di Binil itu pameran itu. Nah, terus oh, ini menarik juga ya sapu sapu ini ya alat Mhm. satu alat yang untuk bersih bersih Ya. untuk bersih bersih halaman. Terus kita coba tahu tentang ambil ininya juga filosofi mengenai sapu lidi itu tadi ternyata menarik juga. Sapu lidi itu kalau cuma satu batang lidi itu nggak bisa berguna, tapi ketika ada banyak batang lidi dijadikan satu terus diikat terus jadi Mhm. satu alat yang bisa membersihkan halaman gitu. Nah terus kita ambil filosofinya itu, kita ibaratkan itu kita alat itu alat sapu tadi, kita bersih-bersih ban, bersih-bersih kayu, kadang logam, terus kita jadikan sesuatu yang punya Baru. nilai. Terus kebersamaannya itu tadi satu ikatan sapu itu tadi, ambil filosofinya itu gitu.
dalam banget ya filosofinya ya, dari fungsi, dari katanya ya. Baik, oke, kita lanjut lagi nih. Kalau produknya sendiri sebenarnya sapu ini range produknya apa aja sih Mas? Bisa bisa dijelasin ke teman. Jadi ada perhiasan itu ada anting dan gelang Hmm. kalung, terus ada yang produk-produk dompet, terus ada Mhm. tas, Mhm. terus apa kalau range harganya sih kalau anting-anting itu anting-anting sampai kalung gelang itu dari harga start berapa ya? Jadi 50.000 sampai Mhm. ada yang berapa ya? 150.000 kalau Hmm. untuk perhiasannya. Terus untuk dompet dari berapa ya? Dari 180.000 sampai ada yang 350.000. Terus untuk tas kita dari 300.000 sampai 1.200.000 untuk harga retail. Wah, luar biasa. Ya, oke. Kalau Itu. kalau timnya sendiri pengrajinnya ada berapa, Mas? Timnya pengrajin kita sekarang ada 14, tapi Hmm. tergantung kalau pas ada overload di produksi banyak pesanan itu nanti nambah apa, nambah freelance, tambah Hmm. 3, tambah 4 gitu. Terus normalnya tapi yang berjalan selalu apa ada di 14. Cuma ada yang 14. desain, ada yang produksi, ada yang bantu admin, ada yang bantu apa lagi ya pemasaran seperti itu. Tapi banyak double job juga. Karena saya Nah, juga masih jahit kadang, masih pemasaran, masih yaitu karena ya skala kita masih seperti ini gitu. tapi sudah sampai keliling dunia kan? Asik. Kita bicara pasar nih, Nah, habis itu produknya kita juga geser, kita geser nih. Kalau yang marketnya jalan. sapu sendiri, di mana sih sebenarnya Mas? Biasanya kira-kira yang pemasarannya di mana, yang beli biasanya anak-anak atau usia berapa, biasanya kayak gitu. Ini menarik. Jadi awal mula mau memikirkan ini dijadikan bisnis, Mhm. dipasarkan. Jadi saya sudah melihat uh, market ini sebenarnya apa tuh marketnya arahnya kemana. Waktu itu aku melihat arahnya itu ke apa ya orang-orang yang pemahaman mengenai lingkungan hidupnya sudah cukup. Nah, biasanya pemahaman lingkungan hidup yang sudah cukup itu orang-orang ini, terutama sebagian besar orang Eropa, orang Australia, orang Iya. Amerika. Nah, terus pasar lokal yang paling dekat banyak orang orang asingnya itu waktu itu di Jogja, terus di Bali juga. Terus saya punya pandangan kalau ini nanti dijadikan produksi arahnya harus ke sana dulu karena market itu yang sudah tahu tentang konsep ini dan kita berjalan coba 1 tahun 2 tahun nyoba ke market-market itu dan benar nyantol karena apa tadi konsep pemahaman tentang akan lingkungan hidup, akan konsep upcycle ini. Terus, tapi tidak menutup kemungkinan ini bagus sih, seperti acara-acara pameran di Jakarta gitu ya. Orang-orang Jakarta sekarang sudah banyak melek informasi yang cukup juga ya tentang mengenai produk ini ya, tentang upcycle itu apa. Dan bagus responnya seperti pameran di Nakraf yang setiap tahun itu memang mereka sudah mau menerima seperti ini dan menarik dan kayaknya ke depan kalau apa uh, 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 masyarakat polanya seperti itu, saya pikir nanti akan tambah ini ya, tambah luas ya. Apalagi market di Indonesia itu sebenarnya besar sekali, tapi memang perlu apa ya, perlu edukasi edukasi apa tentang konsep ini ke masyarakat. Makanya ada seperti acara-acara ini, aku pikir Ya, sangat menarik ya. ya, ya. Apa ya, Tadi di mengenalkan konsep ini. Gitu. ya, ya, luar biasa. Tadi kan memang pasarnya kebanyakan orang-orang asing ya dan
yang pertama kali di riset kan memang pasar Eropa, Australia, dan mereka memang tidak sensitif ya untuk harga ya, karena kalau kita lihat orang pasar lokal pasti cukup sensitif untuk harga, apalagi misalnya lihatnya Iya. dari ban kok larang gitu kan pasti. Nah itu biasanya gimana Mas kalau kayak gitu? Iya, Antisipasinya, iya. antisipasinya kayak gimana? Nah, itu harus pinter-pinter ini ya. Kalau Ya, sementara ini memang susah. Kalau yang kayak market lokal di pakai Salatiga pensil. sendiri gitu ya. Kalau pameran berarti aku di Salatiga itu dapat undangan dari pemerintah gitu ya. Harus ikut acaranya pameran di alun-alun gitu ya. Kalau nggak datang kan nggak enak. Kita harus datang ke sana, tapi kita tahu kalau market lokal ini aku berarti harus apa untuk ngedukasi dulu, kenalin mereka, banyak menjelaskan. Beda kalau nanti aku pamer lagi di tingkatnya di Jogja, itu respon masyarakatnya sudah berbeda lagi. Beda lagi kalau ke Jakarta gitu, itu udah beda lagi ya. Jadi memang harus ada ini, harus ada apa ya, harus sering menjelaskan, pameran ketemu, kenapa ini dari bahan mahal, ya ini karena prosesnya seperti ini, lain dari yang lain, dan ini juga nggak bisa diproduksi apa massal, ini produksinya terbatas, itu uh, penghargaannya sebenarnya itu yang apa yang Ya, kita coba untuk jelaskan ke market konsumen. seperti Ya, itu. ya. Dan Berarti harus pinter-pinter sih, pinter-pinter apa ya, pinter-pinter campaign itu sih, campaign di ya. media sosial. Nah itu yang PR buat Sapu sih, yang belum kita olah dengan benar ya, dari IG Facebooknya Sapu belum diolah dengan benar. Itu nanti PR sendiri yang satu saat mau tak garap benar gitu ya. Mumpung ini momennya tepat ya ini ya, momen-momen sekarang ini ya, momen-momen di kala pandemi ini ya, kayaknya pasar online memang jadi salah satu solusi untuk pemasaran produk, mendekatkan kita dengan konsumen kita, baik konsumen yang existing konsumen maupun yang calon-calon konsumen baru gitu kan. Baik, Mas. Ya, Sorry, aku kurang kurang ini tadi aku. oke, jadi kalau memang apa melalui sosial media atau pemasaran online, memang sebenarnya ini saat yang tepat ya untuk ngarah ke sana. Apalagi di masa pandemi ini orang nggak banyak jalan-jalan, nggak banyak pameran, jadi kita bisa apa banyak memasarkan produk lewat online gitu. Jadi saat Bener, yang bener tepat. juga sih. Saat yang tepat untuk punya waktu lebih ya. Jadi aku sendiri sekarang di masa pandemi ini pasti turun ininya, apa namanya, Ya ya nih. uh, apa namanya, cash flow, Cash apa flow. produksinya turun kan, banyak apa toko-toko tutup di Jogja tadi, terus pembeli-pembeli dari luar itu juga mereka apa distribusikan ke toko-toko retail, jadi apa drop semua kan. Untung aja ada satu pembeli yang apa duitnya agak agak punya sisa cukup, mereka stok, bantu kita untuk apa bisa survive di masa ini, itu bantu banget, ada satu pembeli baik sekali. Nah terus Ya, ya, ya. sisa waktu yang kira-kira 50% lah omsetnya turun. Nah itu ada sisa waktu banyak, malah hikmahnya aku bikin apa produk-produk baru, jadi development produk baru yang kemarin-kemarin terlalu sibuk di produksi, nggak bisa kepegang, ke pending, terus di masa sekarang ini malah jadi produk-produk baru. Nah itu hikmahnya. Terus Ya. nyambung juga kalau hikmahnya itu buat apa, buat ngolah ininya ya, media sosial campaign-nya itu sekalian diolah di masa-masa ini, bagus juga ide yang menarik, cocok. Sip. Oke, ini udah banyak sekali pertanyaan nih kayaknya. Ada dari Prima Putra Bengawan. Mau nanya alamat workshopnya di Salatiga di mana, Mas? Alamat workshopnya di Salatiga di yang tanya tadi dari mana? Dari Prima Putra Salatiga juga? Bengawan
Dari Prima Putra Bengawan, dia base di Solo, tapi ada tim yang dari Salatiga. Hmm. Di daerah Tegalrejo, di daerah Salatiga itu kecil, jadi dari pusat kotanya cuma paling 10 menit, 10 menit udah sampai. Nanti Apa itu kalau di Google Map Sapu Upcycle pasti ketemu nanti. pasti ketemu. Daerah. Baik, untuk Prima Putra Bengawan, cari aja follow dari Sapu Upcycle, nanti bisa kontak mulai dari situ. Karena masih ada satu pertanyaan lagi dari Prima Putra Bengawan. Untuk mengerjakan semuanya, apakah di in-house atau outsource? Kalau misalnya outsource, kontrol untuk kualitasnya seperti apa? Nah, ini nih. Okay. In-house atau outsource? Masih kita kerjakan sendiri semua. Pernah outsource ketika pesanan banyak, susah kontrolnya. Jadi kalau nggak kerja bareng satu tim gitu di satu tempat gitu, susah. Awalnya oke, bikin sampelnya oke, ketika produksi banyak. Nah itu belum ketemu. Pernah coba outsource, tapi belum pernah ketemu ya. Gimana? Baik, jadi kalau untuk produksinya masih dilakukan in-house, karena memang untuk kontrol kualitas cukup susah, ya. Tadi saya coba ngulang lagi bahwa produksinya sapu masih dilakukan in-house, karena kalau untuk outsource, untuk kontrol kualitasnya masih cukup susah. Jadi dengan tim yang sekitar 14 orang tadi, semua produk masih dikerjakan sendiri. Baik, Mas Aryo sudah gabung lagi? Baik, kalau itu ada yang mau ditambah? Cukup. Ini sedikit putus-putus ya. Ini masih ada banyak pertanyaan nih. Ada lagi nih pertanyaannya dari Ricky Ricardo, ZTM. Kalau selain plastik dari ban, apakah ada upcycle dari plastik kresek untuk dijadikan produk yang bernilai jual? Jadi produk upcycle yang dari plastik kresek, plastik kresek, apakah apakah ada produk upcycle dari plastik kresek? Ada satu temen, aku sendiri belum pernah coba ngolah limbah tas kresek itu dijadikan produk, tapi ada satu temen anak desain produk juga lulusan Surabaya, sekolah desain juga. Dia ngolah limbah kresek itu dijadikan di crochet, di rajut, terus dimix dengan kain baru dan kulit, dan jadi produk-produk yang bagus. Namanya Crash Cross kalau dicari di IG ya. Ada Crash Cross. Itu menarik, produknya bagus. Kayaknya dulu pernah pameran bareng ya waktu yang di Inacraft itu ya. Nah, benar-benar. Ini ada lagi sapu. Nah, tadi udah ya, sapu diambil dari nama siapa? Pertanyaannya dari Mbak Meinar, sapu ternyata diambil dari filosofi sapu lidi ya, yang secara fungsi dan fungsi yang ya untuk alat bersih, dan juga bahwa kalau dia hubungan yang erat itu bisa jadi lebih dia yang satu ikat gitu ya, tadi ya, Mas. Kita ibaratkan alat itu ya, di sapu. Lebih kuat kalau bareng-bareng. Ya, ada lagi nih. Kalau misalnya best seller, nah ini kalau kita bicara best seller, kan tadi produk range-nya banyak ya. Ada yang dari perhiasan, ada yang dompet, ada yang tas gitu ya. Kalau best seller-nya itu dari mana, Mas? Money maker-nya itu produk yang mana? Oke, kalau untuk best seller fast moving karena harganya yang murah, gampang di hand carry gitu, kan yang kecil-kecil dan murah. Biasanya ini yang cepat fast moving itu perhiasan yang kecil-kecil, di samping murah, di bawahnya gampang.
gitu ya. Tapi kalau untuk tas dan dompet ya nggak semuanya sih, tapi ada beberapa yang memang apa ya, yang memang jadi best seller. Jadi itu kita apa kan ya, kita prioritaskan ya. Berarti kalau produksi pameran bikin yang ini dulu, bikin yang memang kita udah tahu, sudah bisa membaca pengalaman kita ke belakang, apa-apa yang cepat laku apa gitu, seperti itu. Oke. Yang kecil itu secara harga lebih murah, mungkin bisa langsung dipakai, kelihatan anting, gelang gitu ya. Oke. Ada lagi nih pertanyaannya. Ya. Ini ada satu nih pertanyaan dari Mas Diki Lopulalan. Cari bahan baku ban susah nggak? Terus rebutan nggak sama orang lain yang mungkin membisniskan ban ini untuk keperluan lain? Oh iya, pasti. Ada saingan jadi punya. Jadi selama ini saingan kita ini pabrik, sebenarnya pabrik yang mendaur ulang karet itu untuk dijadikan karet lagi, tapi dengan menjadi grade yang lebih rendah tadi ya. Jadi pabrikan itu kebutuhannya banyak sekali. Ya, jadi saya harus menambahkan sedikit harga lebih mahal agar pengepul bannya itu atau pemilik usaha transportasi truk kontainer itu mau apa ya, memberikan ban-bannya itu buat kita gitu. Kalau nggak kita naikkan harganya, mereka udah pikirnya harus distorkan ke pabrik itu. Banyak sih, bisa kebutuhan mereka banyak sekali. Saingnya sebenarnya itu daur ulang ban itu tadi. Tapi untuk menjadi grade yang rendah ya, bukan untuk produk upcycle. Oh iya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Menar nih. Pernah nggak, kira-kira bisa nggak bikin training untuk cara bikin produk upcycle, workshop gitu? Pernah membuka training cara upcycle? Pasti bisa, bisa. Kita beberapa kali kerjasama dengan komunitas, terus universitas, di sini, di tempat kita, di workshop kita, atau kita bahkan diundang, pernah juga malah diundang sampai ke ini pemerintah kota provinsi Papua Barat. Kita pernah workshop ngajarin bikin anting, kalung, gelang. Bisa, sangat bisa untuk bikin acara-acara semacam itu. Nah, bisa nih untuk selanjutnya. Kira-kira kalau misalnya ada minimal peserta nggak? Oh, minimal peserta sekian kita bisa jalan, atau maksimal justru kadang-kadang, oh kalau kebanyakan kira-kira malah nggak fokus atau gimana? Peserta itu idealnya, peserta training itu sampai berapa orang, Mas? Kalau misalnya, oh bisa banyak tapi saya harus bawa asisten berapa, misalnya kayak gitu. Yang biasa dilakukan ya, bisa menyesuaikan sih. Jadi kalau permintaannya banyak dari satu grup mahasiswa gitu, atau universitas itu ada rombongan 80 orang gitu. Terus kita coba membuat yang simpel-simpel, nggak bisa yang rumit. Memang bikinnya anting gelang itu bisa dikerjakan dalam dalam waktu 1 jam aja bisa jadi ya. Nah terus kalau untuk yang lebih rumit, nah itu biasanya kita peserta-peserta yang kecil ya, bahkan ada yang cuma 1 orang aja suruh ngajarin, dan mau buat bikin tugas sekolah gitu pun kita terima. Kalau kita pas memang bisa bikin janji dulu waktunya kapan, dan bisa dijadwalkan gitu. Oke. Baik. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Rizkopet. Dalam proses produksi, proses apa sih yang paling susah untuk dibuat proses produksi? Misalnya, kita bisa ceritain misalnya dari proses mentahnya, diapain dulu. Kan kadang-kadang kita apakah bannya langsung ditata atau langsung dijahit, apakah ada treatment-treatment khusus. Nah, yang paling menantang tuh proses produksi yang mana ini, Mas? Saya.
Yang paling susah pasti yang rumit-rumit, kayak tas yang rumit itu tas apa ya, tas ransel, banyak kompartemennya, banyak jahitannya, terus polanya, pecah polanya banyak gitu pokoknya. Terus kalau untuk prosesnya sendiri dari material limbah, memang kotor-kotor sekali itu. Jadi ban-ban itu kadang ada apa, karat-karat apa pelek besi ban itu yang nempel-nempel di apa namanya, nempel-nempel di material bannya. Terus ada perlakuan harus dicuci pakai sabun biasa. Setelah itu harus ada satu minyak minyak ini kita pakai dulu, wah sering coba-coba sampai akhirnya ketemu satu minyak yang bisa melarutkan kotoran itu malah dari ini getah getah pohon pinus. Jadi itu ada Oh, destilasi dari getah pohon pinus menjadi minyak, namanya minyak terpenting. Nah, itu yang bisa esensi. melarutkan kotoran-kotoran di ban. Tadinya pusing banget sebelum bisa ketemu itu, terus riset-riset, tanya-tanya, cari-cari, akhirnya ketemu itu. Kalau nggak pakai itu Oke. ya aslinya susah sekali membersihkan. Hmm. Jadi dari proses untuk pembersihan, sebenarnya dari proses mendapatkannya sebenarnya udah challenging ya, karena harus mengeluarkan uang yang lebih besar dari para Hmm. pengguna ban bekas lainnya. Itu udah satu. Oh, Terus ulang pabrik tadi. pembersihannya juga apa namanya, banyak proses, pakai sampai harus perlu Hmm. minyak tertentu gitu ya, dan itu pasti berulang, nggak mungkin sekali pembersihan selesai. Lalu bahannya sendiri cukup keras, jadi untuk pembentukan Hmm. produk sendiri juga cukup menantang gitu ya. Hmm. 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 Kan di setiap Ya stepnya selalu betul ada banget. cek. Hmm. Tapi kalau udah Hmm. jadi produk, luar biasa keren. Ya, Iya, iya, iya. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih dari Prima Putra Bengawan. Untuk develop produk Hmm. baru, apakah Mas Ayo punya tim R&D khusus, research and development khusus? Terus biasanya tiap bulan apakah mengeluarkan produk baru? Terus untuk item baru, apakah model dari customer atau dari developnya tim R&D sendiri? Oh iya, Biasanya model oh, orang untuk atau karena tim kita masih 14 orang, terus mengerjakan satu bulan itu rata-rata kita sekitar 1.000 lah, 1.000 item ya? 1.000 piece, bukan item, piece ya, Oh, ada. 1.000 piece. Oh, Nah itu kalau mau dari 14 orang itu untuk R&D-nya masih campur dengan tim produksi, jadinya yang bikin susah itu. Nah ketika pesanannya udah full jadwalnya itu, terus kita harus ada customize desain yang nanti mau diproduksi cukup banyak gitu ya. Jadi kita keteteran sih, double-double. Saya masih double job, ya masih mendesain, terus masih ikut bantuin produksi, walaupun sekarang apa lumayan sedikit, nggak kayak dulu. Lama-lama semoga nanti bisa apa ya, bisa sama sekali nggak produksi, ngurusinnya di R&D aja gitu. Nah itu uh, 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 seperti itu ininya apa ya, proses uh, mengeluarkan barunya ya. tapi apa dalam sebulan pasti ada satu, Pada satu. minimal ada satu lah, ada satu. Terus di masa sekarang ini karena banyak sisa waktu yang 50% kita produksinya menurun, terus jadi lumayan sekarang malah sampelnya mungkin ada dalam 2 bulan ini keluar, ada berapa, ada 6 mungkin yang dulu kemarin-kemarin ke pending karena lumayan hikmahnya itu. Terus nanti Oh, iya, iya. paling dekat ada event pameran di mana nih, Juli, awal Juli di Kedai Kebun nanti. Di Kedai Kebun Oh, nanti kesempatan nih launching launching produk-produk yang baru aja yang seperti itu. ya. Jogja ya berarti ya. Kedai kebun di Jogja ya. Nah, Jogja. Mau Ya, ada undangan nih kemarin, asik. Juli, awal Juli. Nah, oke. Kalau misalnya nih ada customer bawa Hmm. desain sendiri, ada minimal order nggak, Mas? Minimum order. Nah, itu. Kalau customize by pembeli-pembeli kita yang memang
wholesale, kita bisa bisa prioritaskan ya, karena nanti mau ketika jadi satu produk mereka pesennya cukuplah, lumayan lah buat apa ya, menutup Cash flow. ini kita ya, apa, cash flow kita. Tapi kalau ada yang satu pengen bikin custom tas motor gitu, waduh itu memang susah nanti ketika apa jadi terus persennya cuma 2 biji, terus kita R&D-nya tadi yang mau tak ngantik sampelnya itu kan itu lama juga, nggak bisa satu kali jadi, kadang 2 kali jadi. Beruntung itu kalau apa satu proses langsung bisa jadi itu jarang sekali, misalnya 2 kali apa trial and error, bisa 3 kali. Nah itu kalau memang dari pembeli yang mau pesan banyak itu Ya. kita bisa prioritaskan. Tapi kalau untuk satu-satu lihat jadwal kita produksi, tapi biasanya padat di 1 bulan penuh itu memang apa ya, kayaknya nanti perlu tambah ini ya, tim khusus buat R&D ya, bisa terima permintaan customize yang satu. Pengen banget sih bisa bikin customize yang bisa satu-satu gitu, tapi belum Karena siap untuk sekarang. effortnya juga luar biasa ya kalau ngerjain satu-satu, treatmentnya beda-beda gitu. Baik. Nah, kalau tadi kan sempat disinggung juga nih, selama pandemi penjualan sempat turun, tapi ada satu pembeli yang mau untuk bantu ya, jadi beli banyak gitu ya. Nah, ada tips lain nggak Mas untuk teman-teman yang mungkin juga sesama pengusaha, atau bisa jadi teman-teman yang juga bergerak di bidang yang sama dengan sapu, untuk bisa survive atau mungkin malah justru naik kelas di kala pandemi ini, ada saran apa nih kalau dari Mas Ayo? Untuk bisa, itu harus ya harus kreatifnya ini ya, mencari peluang ya. Tapi kalau aku melihat apa strategi marketingnya sapu yang sementara ini masih belum mengandalkan digital marketing, itu sangat beresiko tinggi sebenarnya, karena kita mengandalkan offline. Baik. Apa ya, mereka untuk supply ke distribusinya ke toko-toko retail. Baik, sambil nunggu, ini kayaknya koneksinya agak mau bantu kita untuk nyetok dulu dia, nggak apa-apa 1 bulan 2 bulan. Itu dari mana itu Mas pembelinya Mas? Maaf, sorry, suaranya putus ya. Oke. Ini pembeli yang kayak pembeli baik hati ini konsumen dari mana ini Mas? Kalau boleh tahu. Lokal atau dari luar negeri? Suaranya putus lagi. Baik, sambil nunggu nih kayaknya koneksinya Mas Ayo atau mungkin dari koneksi saya mau umumin lagi ke teman-teman, jangan pulang dulu, jangan putus dulu dari TM Share kita. Kita masih akan sampai sekitar 10 menit lagi. Habis ini nanti akan kita umumkan penanya terbaik, dan juga setelah ini akan ada quiz di IG story-nya Teras Mitra. Pantau terus, akan ada souvenir buat penanya terbaik dan penjawab kuis yang paling tepat. Baik, satu lagi yang tadi Mas, untuk pertanyaan saya yang belum terjawab, konsumennya tadi yang bisa beli banyak, yang bisa nolong banget di masa pandemi itu dari pembeli lokal atau dari luar negeri Mas? Dari luar negeri, dari
ini kebetulan kita akhir 2019 kemarin, sebelum ada berita ini, kita sudah apa ya, lumayan dapat kontrak untuk berapa bulan ke depan ya, dari Desember itu, Desember sampai 3 bulan ke depan dapat kontrak produksi lumayan, pembeli wholesale Oh, dari oh Belgia ya. wow. Terus pas masuk masa-masa itu, Januari, Februari, Maret, kita diuntungkan dari pesanan itu, dari order yang sudah Hmm. kontrak masuk 3 bulan ke depan. Terus ketika Hmm. Juni, Mei, sorry, Maret, April, Mei karena apa, kontraknya udah habis, April, Hmm. Mei, karena ada masalah ini, mereka mau mau ini, gak apa, aku nggak apa-apa deh, kita mau stok untuk 2 bulan lagi, barangnya nggak bisa dikirim, titip dulu di sana. Itu beruntungnya di situ sebenarnya. Padahal pasar Nolong banget ya. konsinyasi yang lain tadi udah pada tutup semua, toko-toko dan pembeli yang Hmm. di luar yang lainnya sudah apa, Hmm. Hmm. tutup Hmm. dulu untuk sementara gitu. Kebantu banget sih kemarin Ya, untungnya ya. itu. Padahal padahal aku sapu sendiri belum apa ini ya, digital marketingnya belum jalan. Nah, itu sebenarnya resikonya terlalu besar kemarin, tapi ya faktor ternyata ada faktor keberuntung lakinya juga gitu. Ya. Ya. Jadi di masa pandemi ini justru Sapu Hmm. bisa mendevelop produk-produk baru yang sempat pending. Jadi Hmm. sampel-sampel baru yang mungkin nanti setelah kita agak-agak mendingan nih pandeminya bisa langsung Hmm. di launch gitu ya produknya. Iya. Juga keberuntungan punya konsumen yang loyal. Ini pasti maintenance-nya menjaga hubungan dengan konsumen ini pasti luar biasa sampai dia mau place order di masa yang sulit, yang masa sulitnya itu Hmm. nggak cuma dirasain oleh UKM Indonesia tapi di seluruh dunia, apalagi Iya. produsen produk tersier kayak kita ya, luar biasa. Hmm. Salut deh buat kamu dan selamat punya konsumen yang luar biasa loyal ya. Ah, iya. Iya, iya. Terima kasih. Ya. Baik, Mas Ayo, ini Hmm. masih ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang lain? Misalnya, apakah ada pesan khusus atau seperti apa? Misalnya, follow IG-nya Sapu di mana, atau nomor teleponnya yang bisa dikontak, atau ada sosial media yang lain, website, yang teman-teman mungkin bisa mendapatkan informasi mengenai Sapu Upcycle lebih lanjut. Misalnya mau kontak Mas Oke. Ayo tuh Hmm. sebelum kita tutup. Apa ya? Follow IG-nya Sapu sendiri, tapi maaf, eh, belum ada admin khusus. Jadi kadang kalau pas ada event acara kita baru posting Oke. Mhm. pameran yang akan datang. Nah, itu ketika pas ada event-event pameran aja, tapi uh, belum ada admin khusus yang selalu ini ya, selalu update, Mhm. Ya, selalu update di IG maupun Facebook ya. Tapi kalau mau buka di sana, ada di sapuupcycle.id di IG-nya. oke. Kalau Sapu bisa nanti Upcycle. bisa Oke. .id Kalau websitenya sudah bisa ada belum, Mas? nyambung. Kalau website, Di Sapu ada websitenya di sapu des garis tengah itu des upcycle.com oke. ada. Baik, teman-teman yang masih mau menggali informasi mengenai sapu bisa ke sapuupcycle.id di IG-nya Sapu atau di websitenya sapu-upcycle.com. Des. Ya, ya. Benar. Baik. Baik, terima kasih Mas Ayo untuk waktunya. Seru banget, tapi Oke. kita waktunya udah mepet. Tapi sebelum kita tutup, jadi untuk Sapu Upcycle ini merupakan produsen produk-produk upcycle, baik dari ban, ada yang dari kayu, ada juga yang dari bekas sirkuit ya, ada yang bekas sirkuit Hmm. komputer juga. Lalu Hmm. pemasarannya
justru di awalnya banyak diapresiasi oleh orang-orang asing, lalu sekarang sudah banyak juga ikut pameran-pameran lokal, tapi di tempat-tempat tertentu yang bisa mendapatkan respon yang bagus. Challenge dari SAPU sendiri bisa dimulai dari bagaimana mendapatkan bahan bakunya, proses produksi, dan mungkin juga pemasaran di kala pandemi ini. Tapi beruntung SAPU punya waktu yang cukup banyak di kala pandemi, jadi bisa develop produk baru dan juga masih beruntung juga masih punya satu konsumen dari Belgia yang tetap place order di masa yang sulit ini. Tetap pantau terus untuk TM Share, jadi kali ini untuk TM Share yang ke-17 yang kita lakukan sekarang, hari Sabtu besok kita masih ada TM Share volume 18, temanya muda, beda, dan berkarya. Jadi Sabtu tanggal 20 Juni jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom. Via Zoom. Nanti narasumbernya ada Mas Ari Pelokila dari Geng Motor Imut dari Kupang, Pak Edi Harto dari Wakatobi, terus Mas Muhammad Ramadan dari komunitas Wisanggeni. Akan dimoderatori oleh Mas Diki Lopulalan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hasil obrolan kita sore ini. Jangan lupa pantengin terus IG story-nya Teras Mitra untuk pengumuman pemenang dan kuis selanjutnya. Terima kasih banget Mas Ayo untuk waktunya. Sukses terus untuk MAPU. Sukses terus. Makin berjaya. Baik. Oke, sampai ketemu teman-teman. Terima kasih yang sudah pantau sampai akhir sharing. Sampai ketemu. Oke. Bye. Oke, terima kasih.